Rin, apa kabar? Halo. Mewakili Cherry Bell ya. Rin, ini kan Cherry Bell ini identik dengan grup musik remaja cewek yang ceria. Nah, tentunya kan stamina itu sangat harus dibutuhkan banget. Tapi ada pengalaman yang tidak menyenangkan nggak? Mungkin berkaitan dengan kesehatan kamu nih. Pernah Kenapa? banget sakit vertigo gitu. Oh, berarti berkaitan dengan kepala. Emang ada apa dengan si Rin ini? Sakit kepala? Iya, kemarin itu udah agak lama sih, Dok. Jadi Rin sempat nggak ikut di salah satu acara yang harus Cherry Bell perform. Karena sakit kepala. Waktu itu kita nggak tahu itu penyakitnya apa gitu. Karena waktu latihan dance pun, dari sebelum kita perform, dari latihan dance, Rinnya udah kayak kepusingan gitu. Jadi kita suruh istirahat aja. Terus besoknya pas mau perform, Rinnya nggak ikutan deh, dia nonton di rumah. Tapi ini bicara masalah sakit kepala kamu itu gimana sih? Gejala sedikit aja kasih tau pemirsa deh. Gejalanya tuh kayak nggak stabil. Terus goyang, lihat semua sekeliling itu goyang, kayak gempa bumi setiap hari. Mau tutup mata, buka mata, sama kayak gempa bumi gitu. Pengen tahu vertigo itu seperti apa? Pengen boleh. ya? Kita lihat dulu deh tayangan berikut ini. Pemirsa juga lihat ya, vertigo seperti apa. Pernahkah Anda mengalami kondisi pusing yang berlebihan, di mana lingkungan di sekitar Anda seperti berputar, padahal Anda cukup yakin Anda dalam kondisi diam, hingga akhirnya kehilangan keseimbangan? Apa yang terjadi? Faktanya, keseimbangan tubuh seseorang bisa didapatkan karena adanya kerjasama yang baik antara bagian mata, telinga bagian dalam, reseptor proprioseptif, dan yang paling utama yaitu otak. Jika salah satu dari bagian tubuh tadi mengalami gangguan, maka Anda mulai mengalami gangguan keseimbangan. Vertigo merupakan salah satu kondisi yang muncul akibat adanya infeksi pada telinga bagian dalam. Dan biasanya, kondisi kehilangan keseimbangan tadi akan diikuti dengan rasa mual, keringat dingin, bahkan telinga berdenging. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kondisi ini mengganggu aktivitas Anda? Ya, vertigo merupakan salah satu dari berbagai jenis tipe atau kategori sakit kepala. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, Rin, kita mau ngajak ngobrol dengan Dokter Eka. Apa kabar, Dokter Eka? Coba ceritakan ke Dokter Eka, itu sejak kapan? Maksudnya yang tadi kamu bilang berputarnya itu. Sejak tahun berapa? 2009 Udah tadi? lama sih, 2011 atau 2012 gitu, kalau nggak salah. Yang dirasakan semenjak apa? itu. Kayak kerbalik-balik atau cuma goyang aja? Sempet awal-awal sih cuman kayak goyang doang, kirain cuman biasa gitu kan. Lama-lama diem pun atau merem pun tuh masih tetap goyang. Terus sempet parah-parah banget, itu kayak terbalik-balik semua gitu. Sampai ada mual atau mau muntah? Iya, sampai mual-mual gitu juga. Kadang-kadang ada keringet dinginnya? Iya. Kuping kadang-kadang ada bunyi, ada Iya, suara sempat gitu. bunyi kayak angin-angin gitu. Nah, jadi itu kalau secara kita anamnesis ya, itu adalah vertigo yang tipe perifer. Tipe perifer, jadi gangguan di sensor keseimbangannya di belakang telinga. Jadi memang keluhan otonom, jadi keluhannya berat segala macam, malahan tapi aman. Nah, nggak bahaya, mungkin 2-3 hari atau dengan obat bisa lebih cepat. Tapi kalau yang kena sentral, kena gangguan di otaknya, mungkin keluhannya tidak begitu hebat, tapi terus-menerus dan tidak menghilang. Gitu. Aku sih sempat sampai 2 bulanan, 3 bulanan gitu nggak hilang-hilang, Dok. Ya karena nggak ke dokter. Ke dokter udah dan dikasih obat. Dan aku sempat ganti dokter juga, cuman nggak sembuh-sembuh gitu. Waktu itu lehernya terasa kaku nggak? Kenceng? Aku sempat ada masalah sama tulang punggung sih. Gitu. Karena salah satu pencetusnya adalah kaku pada leher. Nah, kaku pada leher, aliran darah ke otak kurang lancar, sensor keseimbangannya nggak bagus. Jadi kayak layangan singit gitu. Benar-benar. Nah, ini kalau bicara masalah vertigo, kemudian tentu ada penonton lain mungkin, aduh kalau yang sebelah gimana? Kemudian yang namanya pusing itu apa bedanya dengan vertigo, kemudian liang? Nah, ada spesifik gejala khusus bahwa ini adalah jelas vertigo yang seperti dialami Rin ini, Dok. Ya, jadi kalau vertigo yang kita bilang true vertigo yang murni, dia sempoyongan dan terutama dipengaruhi oleh perubahan posisi. Jadi kalau bangkit dari duduk ke diri tuh goyang. Berarti penyebab satu posisi. Kedua pencetus yang kalau kayak Rin, apakah kurang istirahat itu juga? Sering kecapean, lehernya kaku, nah itu bikin jadi ya nggak seimbang lah dia jadinya. Tapi kalau sebagai penyebab utama dari vertigo ini berupa apa biasa, Dok?
macam-macam, bisa juga infeksi pada telinga, bisa memang aliran darah ke sensor di belakang telinga nggak bagus, atau yang bahaya kalau yang kena di otaknya yang bermasalah. Cuma kalau yang otak itu biasanya karena kena stroke atau penyebab. Oke, berarti ada riwayat penyakit lainnya sebelum terjadi vertigo tersebut. Kalau faktor pencetus tadi posisi, kemudian keletihan berlebihan, stres juga bisa. Makanan bisa nggak, Dok? Makanan beberapa orang bisa bikin memicu, tapi nggak sama tiap orang. Oh, nggak sama, tapi secara umum? Ya kadang-kadang ada yang kalau golongan coklat, kadang-kadang ada juga bisa keju. Keju. Tapi sebenarnya sih susu. Gitu. Ada orang yang sensitif, ada yang enggak. Itu Rin, ada lagi mau ditanyain? Nanti kita periksa aja di klinik ya. Oke, benar. Enggak, mau nanya. Kalau misalnya aku kan udah nggak pernah kambuh-kambuh lagi nih, apa emang bisa pure sembuh total gitu? Ya sebenarnya kayak orang pilek, lagi sudah sembuh, ntar tiba-tiba bisa kena lagi. Daya tahan tubuh turun, bisa kambuh. Itu ya, yang penting istirahat ya, Rin ya. Tenang aja, masih banyak 8 yang lainnya dan saya tambah 1 ya. Terima kasih Dokter Eka atas informasinya. Terima kasih. Ya, tentunya masih banyak informasi menarik lainnya. Tetap di Dokter Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Sarapan terbukti dapat memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Namun apa yang harus dilakukan jika mengalami sakit perut setiap kali sarapan? Kembung, kemudian juga rasa-rasa yang